Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita kakak-kakak dari UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, akan sedikit membagikan ilmu kepada kalian semua tentang Microsoft Word. Jadi di sini nanti kalian akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan Microsoft Word dan mengenal apa itu Microsoft Word. Sebelumnya kita berterima kasih kepada mitra kami yaitu guru-guru dan staf dari SDN Belor Purwoasih Kediri yang telah mengizinkan kami untuk mempublikasikan video ini kepada adik-adik sekolah dasar Belor Purwoasih Kediri. Untuk selanjutnya kita masuk ke perkenalan ya, kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk pertama ada kakak yang paling ganteng nih. Coba kenalkan Kak, siapa namanya Kak? Halo adik-adik semuanya. Kata Kak Il tadi kan ada kakak yang paling ganteng. Soalnya saya sendiri ini sebagai laki-laki sendiri di kelompok ini. Iya bener banget ya Kak, cowok sendiri ya Kak. Iya. Perkenalkan adik-adik semuanya. Nama saya Alif Fajar Bagus Akasa. Mungkin adik-adik bisa memanggil saya biar lebih akrab dengan memanggil Kak Alif. Halo Kak Alif. Itu. Halo semuanya. Selanjutnya ada saya sendiri, Kak Hildina Mulia Dewi. Kalian bisa manggil aku Kak Hil aja biar lebih singkat gitu ya. Selanjutnya ada nih kakak yang pakai kacamata, imut kecil cantik. Coba kenalkan Kak. Hai adik-adik, namaku Halo. Kakak Meli Alisa. Adik-adik bisa manggil dengan Kak Meli. Halo Kak Meli. Hai Kak Halo Meli. Kak Meli. Oke, untuk selanjutnya ada kakak yang terakhir nih, kakak yang paling diem. Woi, paling diem ya Kak. Coba kenalkan Kak. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Ardianti Amalia. Kalian bisa memanggil saya Kak Anti. Halo Salam Kak Anti. kenal. Hai Kak Anti. Oke nih, sesi perkenalannya udah selesai ya. Di selanjutnya kakak-kakak punya video nih buat kalian. Ditonton ya. Volumenya bisa digedein dikit Kak. Nanti volumenya bisa digedein dikit di YouTube-nya. Kak Anti bisa dijelaskan maksud video tadi? Nah, jadi setelah menonton video ini kan tentang cita-cita. Nah, apa sih cita-cita itu? Cita-cita itu kan sama halnya kayak kita punya mimpi. Jadi bagi setiap orang, cita-cita itu sangat-sangat penting karena di dalam hidup ini kita harus punya tujuan hidup yang akan kita capai. Nah, sebelumnya apa adik-adik udah punya cita-cita? Kalau belum, mulai sekarang tetapkan apa cita-cita kalian agar ke depannya kalian bisa berusaha lebih keras untuk meraih cita-cita kalian tersebut. Terima kasih. Sama-sama Kak. Selanjutnya kita bisa masuk ke materi ya.
Materinya akan disampaikan oleh Kak Alif. Terima kasih. Setelah adik-adik menonton video tadi, saya akan sedikit bercerita. Mungkin adik-adik waktu masih TK, mungkin adik-adik sudah memiliki cita-cita. Ketika guru adik-adik bertanya kepada adik-adik, apa sih cita-cita kalian? Pasti kalian kebanyakan yang menjawab, saya ingin menjadi polisi, Bu. Saya ingin menjadi dokter, Bu. Nah, terus apa yang harus adik-adik lakukan untuk agar bisa mencapai cita-cita itu sendiri? Adik-adik seharusnya harus belajar dengan giat agar cita-cita yang adik inginkan itu tercapai. Nah, mungkin itu adik-adik. Maka dari itu, adik-adik harus belajar dengan giat dan tekun untuk mengejar cita-cita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu memasuki sesi materi. Mungkin adik-adik di sini sudah ada yang pernah memakai Microsoft Word ataupun ada yang juga belum sama sekali bisa memakai, apalagi apa sih Microsoft Word itu. Nanti kita akan belajar Microsoft Word mulai dari nol. Jadi adik-adik yang belum tahu maupun sudah tahu, kita nanti bisa belajar bareng-bareng dari nol. Microsoft Word itu adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mengolah kata di komputer. Jadi nanti adik-adik bisa menulis kata, menulis kalimat melalui komputer, dan itu akan disediakan aplikasinya yang bernama Microsoft Word. Selanjutnya, Kak. Nah, mengapa kita perlu belajar Microsoft Word? Nah, pasti untuk menambah pengetahuan dan keahlian. Yang kedua, yang poin pentingnya adalah adik-adik bisa mempermudah mengerjakan tugas. Ketika guru memberikan adik-adik tugas untuk menulis di buku, adik-adik nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan efisien dan praktis melalui Microsoft Word, yaitu aplikasi yang ada di komputer ini. Yang selanjutnya berguna sampai jenjang kuliah atau bahkan pekerjaan. Nanti adik-adik bisa memakai ini dan memakai ini setelah SD pun masih terus dipakai, maupun jenjang SMP maupun jenjang SMA. Aplikasi Microsoft Word ini sangatlah penting bagi adik-adik sekalian karena mengingat poin 2 tadi, yaitu mempermudah mengerjakan tugas. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya itu kegunaan Microsoft Word. Yang pertama yaitu akan membuat dokumen. Yang kedua mengedit dokumen. Yang ketiga yaitu memformat dokumen. Nah, jadi habis ini nanti adik-adik akan diberi penjelasan atau diberi materi oleh kakak-kakak yang ada di sini mengenai kegunaan Microsoft Word. Nanti adik-adik bisa ikut juga mempraktekannya. Selanjutnya, Kak. Nah, nanti kita akan membuat dokumen baru. Nanti adik-adik juga bisa mengikutinya di rumah masing-masing ya. Yang kedua yaitu mengubah font. Jadi adik-adik nanti juga akan diajari untuk mengubah font. Terus apa font yang cocok. Yang ketiga itu menambah gambar. Jadi nanti adik-adik di Microsoft Word-nya itu bisa memasukkan gambar juga. Yang keempat yaitu menyimpan file. Nah, nanti terdapat sesi latihan juga. Nanti adik-adik juga bisa mengikutinya, mempraktekannya melalui penjelasan yang akan diberikan oleh kakak-kakak di sini. Baik, materi pertama akan saya sampaikan, yaitu yang akan dibahas pertama kali adalah bagaimana cara membuat dokumen baru dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi,
Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, gimana sih letaknya Microsoft Word itu, cara mencari filenya gimana. Kita ketik di sini di kolom pencarian, ketik Microsoft Word, Word gitu aja. Kita ketikkan kata itu, kemudian kita klik 2 kali pada icon Microsoft Word dan tunggu sampai terbuka. Nah, setelah tampilannya menjadi seperti ini, kita klik 2 kali pada blank dokumen, yang artinya kita membuat file baru yang masih kosong. Klik 2 kali. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan ya, apa yang kita tulis di sini, misal kita buat biodata ya. Nama, kelas, Nur Alisa, kelas 6, absen 22. Nah, terus misal saat kita nulis, hai, namaku adalah Meli Nur Alisa, umurku 15 tahun. Ketika kita melakukan salah, terus kita hapuskan. Terus, Kak, gimana sih kalau kan aku tadi nulis 15 tahun, terus tahunnya itu salah. Gimana caranya biar nggak jadi kehapus gitu loh, Kak? Jadi yang satu ini jadi 15 lagi tanpa kita mengetik, Kak. Bisa nggak? Bisa, adik-adik. Jadi caranya kita pakai undo redo. Undo redo terdapat di sini nih. Nah, tombol ini yang di pojok kiri atas ini yang Kakak tunjuk, ini merupakan undo. Undo itu kalau kita membatalkan perintah, misal nggak jadi ngapus yang 5-nya, Kak, kita klik aja nih undo, ting. Nah, 5-nya jadi balik kan, ini jadi balik. Kemudian kalau kita redo, yang di sebelahnya ini yang tanda panahnya balik arah kanan. Nah, itu redo. Misal kita nggak jadi mengembalikan angka 5. Nggak jadi deh, aku nggak mau nulis 15, aku nulis 10 aja gitu. Kita redo bisa, tanpa kita harus memencet tombol hapus di keyboard. Jadi kita redo aja nih, kita klik ting. Nah, jadi terus kita bisa menggantinya dengan 0 atau kita redo lagi. Nah, kita undo lagi, misal 12 Kak gitu. Kita redo lagi bisa tuh, dan lain-lain. Terserah adik mau nulisnya gimana. Kemudian bisa melanjutkan nulisnya. Kemudian lalu kalau udah selesai gimana, Kak? Terus cara nyimpannya gimana, Kak? Gitu. Cara nyimpannya, kita klik file di pojok kanan atas juga. Kemudian kita save. Klik tulisan save ya. Misal Kakak simpan di file dokumen, kemudian kasih nama. Ini adik-adik mau kasih nama apa file ini, biar nanti kalau nyari di foldernya gampang gitu. Misal kita kasih nama Meli ya. Tuh, dan dikasih. Nah, nanti otomatis file ini sudah tersimpan di
lokasi yang sudah kita tentukan tadi. Terus bukanya nanti gimana kak? Kan udah di save kan tadi. Terus gak sengaja itu kesilang gitu deh, kesilang kan hilang ya jadinya. Terus nanti ngeditnya gimana kak? Kita carinya buka aja file explore, kemudian kita nanti kan kakak nyimpennya di dokumen, jadi langsung kakak menuju ke dokumen. Nah nanti di dokumen ini kita cari file. Nah kebetulan ini ada di atas sendiri nih, ini ada di atas sendiri. Kita klik 2 kali. Jadi adik-adik tetap milih dokumen yang namanya sesuai yang adik cari gitu ya. Seperti kakak yang kakak butuhkan ya yang tadi kakak beri nama dokumen filenya yang jadi deh terbuka, file sudah tersimpan. Nah itulah sedikit yang kakak sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak-kakak yang lain. Halo, oke adik-adik, kita lanjut materi sama Kak Hil dulu ya, nanti dilanjutin sama kakak-kakak lain. Jadi, materi selanjutnya yang kita bahas itu adalah kopi. Nah, kopi ini bisa ada tandanya seperti ini ya, tanda ada 2 kertas. Nah, kalau misalnya ada ikonnya 2 kertas ini, itu tandanya fungsinya kopi itu untuk apa? Fungsinya kopi itu digunakan untuk menggandakan atau memperbanyak kata dan kalimat pada Microsoft Word. Jadi fungsinya dia itu untuk menambahkan, menggandakan, memperbanyak, pokoknya yang lebih dari 1. Itu fungsinya kopi. Nah, di sini kopi juga bisa kita akali, maksudnya dengan cara lain ya. Cara lainnya itu dengan diketik Ctrl+C di keyboard kalian, keyboard komputer maupun keyboard laptop juga bisa. Jadi ini tadi fungsinya untuk menggandakan ya, menggandakan atau memperbanyak kalimat atau kata. Nah, untuk selanjutnya ada nih yang namanya paste. Nah, paste ini gambarnya ada kayak ini kayak papan dada gitu ya, papan dada. Terus di sini ada kertas. Nah, ini tuh kertasnya itu kayak mau ditempel gitu ke papan dadanya. Nah, maka dari gambar ini bisa kita simpulkan kalau paste itu fungsinya adalah untuk menempelkan atau meletakkan hasil dari kopi yang tadi. Jadi kalau udah kita copy nih, nah ini fungsinya paste di selanjutnya gitu. Jadi kalau di keyboard kalian bisa ketik Ctrl+V. Fungsinya untuk menempelkan atau meletakkan hasil kopi. Untuk selanjutnya adalah menu cut. Nah, cut di sini ada gambar gunting nih. Nah, biasanya kalau gambar gunting itu fungsinya untuk apa? Untuk memotong kan ya. Jadi benar banget. Cut itu fungsinya untuk memotong kata atau kalimat. Jadi untuk memotong atau menghilangkan kata dan kalimat pada Microsoft Word gitu. Lah, untuk di keyboard kalian bisa mengetikkan Ctrl+X. Itu untuk meng-cut ya. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada insert picture. Jadi insert picture ini berfungsi untuk menambahkan gambar pada Microsoft. Jadi nanti di toolbar itu ada gambar nih. Gambar ada gunung, ada mataharinya, terus ada tulisan pictures. Nah, ini bacanya bukan pictures ya, bacanya itu pictures gitu ya. Nah, langsung aja nih kita praktekkan. Nah, di sini kakak udah buka Microsoft Word-nya. Nah, di menu home yang ada di sebelah kiri atas, ini namanya toolbar ya. Nah, di menu home ini udah kelihatan nih yang namanya paste, cut, sama copy di sebelah atas ini. Udah kelihatan. Tapi kenapa kak kok warnanya masih abu-abu? Nah,
ini warnanya masih abu-abu karena kita belum mengetikkan kata-kata di halaman Word ini, jadi masih abu-abu, belum fungsinya itu belum bisa digunakan gitu. Jadi kita coba dulu. Kita ketikkan jadwal pelajaran SDN Belor Purwoasri ini ya, misal ini kan nama SD kalian ya. Nah ini tuh gimana sih Kak caranya ngekat, copy sama paste yang tadi udah diajarin? Nah caranya tuh gini, kalau kita ke copy dulu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke copy gampang banget, tinggal kita blok. Caranya ngeblok itu kita arahin kursor yang kedip-kedip ini dari depan sampai belakang. Jadi klik kiri pada mouse atau di touchpad. Kalau di laptop itu namanya touchpad, kalau misalnya komputer kalian pakai mouse. Jadi di touchpad itu diklik kiri, ditahan, terus kita geser kata-kata mana aja yang mau kita blok gitu. Nah ini kan udah keblok ya, Kalau udah sampai maunya tinggal dilepas aja kliknya, dilepasin. Nah terus kalau misalnya mau kita copy, tinggal kita klik copy-nya, kita klik 1 kali. Nah kita mau ngopinya di sebelah mana Kak? Di sebelah bawahnya, kita kasih enter 2 kali dulu, kita kasih jarak ya. Caranya itu dari kursor yang kedip-kedip tadi tinggal kita enter 2 kali, 1, 2. Nah seperti ini, sudah ada jarak, baru kita klik paste. Jadi kan tadi fungsinya paste itu untuk menempelkan kata-kata yang sudah di-copy ya. Kita klik aja paste. Nah, tuh kan udah jadi, sama persis. Namanya ini menggandakan kata atau kalimat. Gampang banget. Bisa aja nih, Kak kan bisa juga diketik. Nah, iya emang bisa, kalau diketik lagi tuh emang bisa, cuman nih kalau misalnya kita ngetiknya mau banyak banget, misal kalau kita 100 kali, 20 kali gitu kan banyak banget. Nanti kalau kita ngetik lagi tuh jadi capek kan. Nah, ini ada icon-icon yang untuk mempermudah kita. Jadi tinggal aja diklik paste di sini tuh. Ada lagi, kita paste lagi ya kan, ada lagi, sudah ada beberapa kata jadwal pelajaran SDN Belor Purwoasri gitu kan. Tadi bisa kan Kak kalau misalnya pakai Ctrl C, bisa dong kita pakai Ctrl C. Nanti dipraktekin sendiri ya kalau misalnya pakai Ctrl C ya gimana ya, tinggal klik Ctrl sama huruf C gitu aja. Nah terus apalagi nih Kak? Lah tadi kan ada menu cut ya. Nah, jadi kakak minta kalimat ini tanpa ada kata jadwal. Nah, gimana tuh caranya? Nah, kalau ini caranya tinggal kita cut aja. Jadi kita menghilangkan kata-kata jadwal yang ada pada kalimat jadwal pelajaran SDN Belor Purwoasri. Gimana sih caranya? Sama. Tinggal kita blok dulu kata jadwalnya. Blok dulu ya kata jadwalnya ini, lalu tinggal kita klik cut, tuh kan hilang kan. Jadi kita coba blok jadwalnya, diklik kiri, ditahan, terus digeser sampai kata-kata jadwalnya ke blok semua, baru kita cut lagi ya, kita cut, tuh kan hilang kan. Jadi gini adik-adik semua, fungsi dari cut, copy, dan paste. Nah untuk selanjutnya kita pergi ke menu insert picture. Jadi kita
dari tadi kan kita ke home, toolbar yang home ini. Nah, kalau mau kita menambahkan gambar di materi yang terakhir tadi, itu tuh tinggal kita klik sebelahnya yang ada tulisan insert. Nah, mana nih yang ada gambarnya gunung sama matahari tadi? Kelihatan kan udah tuh, ini bisa dilihat ya, gambar gunung sama matahari. Tinggal kita klik aja nih. Kalau misalnya kita mau menambahkan gambar, diklik dulu, terus nanti bakal keluar tulisan insert picture from. Nah, ini tuh pilihan. Jadi tinggal kita klik yang this device. Nah, ini tuh tandanya kita tuh mau masukkan gambar. Lah, gambarnya ini tadi udah kita simpan di laptop kita atau di komputer kita. Jadi kita langsung klik device-nya, this device-nya, terus tinggal kita pilih deh gambar yang mau kita masukkan yang mana tuh. Kakak udah punya contoh nih, ada dua gambar bebek kuning pakai helm, lucu banget kan. Tinggal kita klik aja gambarnya, lalu kita insert, kita klik insert yang ada di bawah ini, kita insert ya, kita klik tuh, udah masuk kan gambarnya, gampang banget. Kalau misalnya ini gambarnya kegedean, bisa kita atur nih yang di pojok kanan ada titik-titik itu. Nah, kita kecilin, kita besarin lagi juga bisa, kita kecilin aja ya. Tuh, udah gampang banget kan? Kita coba lagi ya, kita insert ya dari home, terus kita klik insert, lalu kita klik picture, lalu kita klik this device, kita pilih gambar, kita klik gambarnya, kita klik insert lagi, tuh muncul lagi gambarnya kan, lucu banget. Oke, jadi itu aja materi dari Kak Hil, nanti akan dilanjutkan ke materi-materi berikutnya sama kakak-kakak yang lainnya. Baik adik-adik semuanya, setelah kakak yang tadi menjelaskan mengenai copy paste dalam Microsoft Word, selanjutnya saya Kak Alif ingin memberi ilmu atau segera memberi ilmu kepada adik-adik semuanya mengenai pengaturan font agar kalimat atau kata-kata yang adik-adik buat bisa menjadi lebih keren dan bagus. Nah, ini sudah saya siapkan kata-katanya, kalimatnya, untuk adik-adik bisa praktekkan di rumah masing-masing. Agar adik-adik juga dapat mengikuti, saya menggunakan modul yang sudah saya share kepada adik-adik semuanya. Sudah bagikan kepada adik-adik. Yang pertama yaitu tipe font. Gimana jika cara mengubah tipe font agar lebih keren dan enak pada kita ubah. Aku adalah anak kita blok bagian ini, kita blok sampai ke kiri. Nah, lalu kita ubah di sini di menu home, lalu font kita ubah menjadi ini agar lebih keren, atau ini mana ya, agar dia ini Kak lebih keren. Nah, ini keren kan, kita dapat mengubahnya di sini. Kalau ingin mengganti tulisan Latin Kak, kita ganti, kita cari tulisan yang Latin. Latin. Nah, ini, nah Kak tulisannya, nah bagusnya itu untuk font, tipe-tipe font. Lalu yang selanjutnya yaitu ukuran dari fontnya.
Nah ini, aku anaknya rajin, ubah ukuran huruf menjadi lebih besar. Kita blok kayak tadi, klik kiri lalu tahan, klik kiri, blok sampai kiri, lalu kita ubah ukurannya menjadi lebih besar. Di samping font kita lebih besar gini kak. Kalau ingin mengubahnya menjadi lebih kecil gimana kak? Sama kayak tadi, kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih yang ukurannya kayak kecil, misal 12 ya, misal 16, 11 aja. Lalu kecilan. Terus ubah huruf menjadi lebih tebal. Aku adalah seorang siswa tebal ya, mengubah tampilan huruf menjadi tebal. Kita ubah menjadi lebih tebal, kita blok dahulu, lalu kita klik B ini bawahnya font, hurufnya menjadi tebal. Lalu aku ingin membeli buku, ubah ukurannya menjadi miring, kita blok yang seperti tadi, lalu klik I di samping tebal tadi ya. Nah hurufnya akan menjadi miring, lalu ubah huruf yang ada garis bawahnya, kita blok, pilih huruf U sampai I, klik, nah maka hurufnya akan menjadi I. Selanjutnya itu memberi warna, beri warna untuk mengubah warna kalimat atau kata-kata. Gimana sih caranya? Kita misalnya ubah cita-citaku ini menjadi seorang guru menjadi warna merah, kita tinggal blok saja kayak tadi, lalu ubah di sini, ikuti kursor saya di sini di home, lalu ada font color, font color, kita ubah menjadi warna merah. Maka hurufnya berubah. Gimana ya? Lalu gimana sih caranya mengubah selain warna merah agar biar bervariasi gitu ke warnanya tidak merah terus? Kita ubah blok seperti tadi, ubah menjadi warna biru. Misalnya warna merah ingin diganti warna hijau, gimana kayak di blok terlebih dahulu, lalu ubah jadi warna hijau. Ini jadi itu. Mungkin cukup sekian dari Kak Alif sebagai pemateri 3 mengenai pengaturan font. Mungkin kalau adik-adik dirasa kurang paham atau belum jelas, bisa ditanyakan ke Kak Alif ya, bisa menemui langsung atau bisa bertanya kepada guru, karena kan guru pastinya sudah tahu, mereka kan juga orang-orang hebat yang mengajar adik-adik di sekolah. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu latihan. Di latihan ini terdapat 2 soal, yaitu soal yang pertama, buatlah tulisan dengan font dan warna seperti di bawah ini menggunakan Microsoft Word. Lalu simpanlah file dengan nama latihan 1. Dan yang kedua yaitu membuat daftar resep nasi goreng seperti yang dicontohkan di bawah ini menggunakan Microsoft Word. Lalu simpan file dengan nama latihan 2. Sekarang kita coba yang pertama, yaitu Ani dan Cika adalah teman baik dengan font berwarna merah. Untuk pengaturan font,
huruf besar dan huruf kecil, kita cukup membloknya. Lalu kita klik change case. Kita atur yang capitalize H word ini. Kita klik. Lalu kita atur ukuran fontnya agar terlihat lebih besar. Nah, cukup. Untuk mengatur font agar berubah, kita cukup menekan font di sini. Lalu kita pilih Times New Roman. Agar font terlihat lebih tebal, kita cukup mengklik huruf B di sini. Nah, untuk mengganti warnanya, kita klik font color ini, lalu diganti menjadi warna merah. Selesai. Lalu yang kedua yaitu sama, tetapi jenis fontnya berbeda dan warnanya juga berbeda. Kita tinggal blok dulu, lalu diklik kanan. Setelah itu klik copy, pindahkan kursor ke bawah, lalu klik kanan lagi, kita tekan paste. Untuk mengganti warnanya, kita blok terlebih dahulu, klik font color, lalu ubah menjadi warna kuning. Untuk tipe tulisannya kita klik di font di sini, lalu kita pilih font yang kita inginkan. Nah, untuk membuat tulisan ini agar miring ataupun mempunyai garis bawah, kita cukup klik huruf I dan U. Maka tulisan ini menjadi miring dan mempunyai garis bawah. Nah, lalu untuk menyimpannya, simpan file dengan nama latihan 1. Untuk menyimpannya, kita cukup menekan file, mengklik file, lalu save as. Kita simpan di folder latihan. Kita ganti nama menjadi latihan 1. Kita save. Nah, sudah tersimpan. Lalu yang latihan kedua yaitu membuat daftar resep nasi goreng seperti yang dicontohkan di bawah ini. Lalu simpan dengan nama latihan 2. Kita buka Microsoft Word baru lagi dengan cara klik kanan, lalu klik Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2010. Nah, lalu kita ketikkan cara memasak nasi goreng. Caranya juga hampir sama, kita blok terlebih dahulu, lalu kita ganti menjadi warna, kita ubah huruf besar dan huruf kecilnya dengan cara klik change case, lalu pilih capitalize H word. Nah, agar terlihat lebih besar, kita ganti ukurannya menjadi 20, lalu kita ubah warnanya menjadi warna biru. Setelah itu ubah jenis font. Kita ubah jenis fontnya menjadi ini saja. Lalu tambahkan garis bawah dengan cara mengklik huruf U ini, underline. Nah, agar tulisannya menjadi di tengah, kita
kita tinggal klik ini, center. Klik. Selanjutnya yaitu tuliskan tahap-tahap pembuatannya. Kita tekan enter. Lalu kita tekan justify agar kursor kembali ke pinggir. Nah, setelah itu kita tuliskan cara memasak nasi gorengnya. Agar tulisan ini berubah menjadi seperti ini, kita cukup blok tulisan ini, lalu kita ubah menjadi warna hitam, lalu kita ubah ukurannya menjadi ukuran 12. Untuk menipiskan fontnya atau menipiskan tulisannya, kita klik huruf B di sini. Lalu kita hilangkan underline-nya. Kita ubah jenis fontnya menjadi Times New Roman. Nah, selesai. Jangan lupa simpan file ini dengan nama latihan 2. Nah, adik-adik bisa coba ya di rumah. Semoga latihan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Kak Meli, dipersilahkan. Nah, demikianlah adik-adik penyampaian materi singkat dari kakak-kakak. Sebelum diakhiri, kakak di sini mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kembali bagi mitra kami yaitu SDN Blor Purwastri Kediri yang telah memberi kesempatan bagi kami, dan juga adik-adik yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menerima sedikit materi dari kakak. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan bisa memberi manfaat bagi adik-adik dan harapannya bisa dipraktekkan di kemudian hari. Sekian dari kami. Apabila terdapat salah katanya, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah, sampai jumpa lagi.